warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity. Ini ada yang bertanya sobat ya, di video kali ini yakni ada sobat kita dari Ali Kides Official. Nah, beliaunya bertanya, Bang, ini komen pertama ya, mau bertanya lebih untung mana antara ikan nila ya ini dengan budidaya ikan patin sobat. Nah, ini ikan patin sobat ya, kebetulan ini ikan patin saya ada tinggal 4 ini sobat ya. Lebih untung mana sobat nanti? Nah sobat, ketika kita bicara untung, masalah untung ya, tentang antara ikan patin dengan maka di situ dipengaruhi oleh adanya anggaran sobat. Anggaran baik dari modal ya, modal awal pembelian dengan penjualan sobat, serta pengeluaran ya, pengeluaran ketika kita memelihara budidaya ikan nila atau ikan patin ya, seperti itu. Nah, sebelum itu sobat, saya akan menjelaskan tentang karakter ya sedikit ikan nila ya. Ikan nila sobat, yaitu kita tahu bersama ya, salah satu keuntungannya, kelebihannya yakni dia bisa beranak pinak sobat. Nah ya, ini yang tidak dimiliki oleh ikan yang lain ya. Artinya ketika kita beli ikan nila ya, indukan 2 saja dalam kurun waktu antara 1 bulan maksimal sobat ya. Bahkan bisa sebelum itu, bisa 3 minggu. Ketika ikan nila itu kita pelihara, dia sudah bisa beranak pinak. Ini salah satu keuntungan yang lain sobat ya. Jadi dia bisa menghasilkan ratusan ikan nila, bibit ikan nila seperti dalam kolam saya ini sobat ya. Ratusan kolam nila yang lain, sehingga tanpa kita melakukan pemijahan sendiri sudah beranak pinak, sudah banyak nanti. Itu salah satu kelebihannya. Kesamaannya nila dengan patin itu yaitu sama-sama tahan cuaca sobat ya. Jadi kita beli pertama itu tidak akan sering mati ya, tidak akan banyak yang stres, tidak seperti ikan gurami sobat. Ikan gurami kita itu wah, beli pertama sudah pasti banyak stres ya, banyak akan mati seperti itu, bahkan mengembang sobat, begitu. Sementara ikan patin itu sendiri sobat, kita tahu bahwasannya salah satu kelemahannya itu memang dari segi penjualan sobat ya. Jadi karena ketika kita budidaya, kita akan melihat prospek ke depannya ketika kita jual ya. Jadi ketika jual itu patin ini sobat ya, masih perlu ekstra keras untuk pemasarannya seperti itu ya. Pemasarannya, kecuali sobat sudah memiliki pemasaran, artinya ketika dijual atau pihak konsumsi yang menyukainya, maka akan lebih gampang juga ya, seperti itu. Namun kalau masih sulit, ini karena masyarakat masih belum tentu menerima total untuk ikan patin sobat ya, seperti itu ya. Yang paling banyak disukai memang ikan nila, yang paling banyak disukai langsung ya. Beda dengan kita bicara ikan gurami sobat. Nah, kalau gurami ini paling harga tingginya karena ya banyak menyukai, kemudian juga banyak yang di restoran-restoran ini termasuk ikan favorit sobat kalau ikan gurami ya, begitu. Ikan nila sendiri sobat ya, ikan nila ini kita tahu bahwasannya pemasarannya pun juga lebih gampang sebenarnya ya. Dia lebih gampang sobat, kita akan mengetahui bahwasanya lebih gampang juga. Kemudian juga banyak disukai konsumsi masyarakat, karena kita tahu ikan nila ini sebangsa dengan mujahir. Masyarakat sudah lebih mengenal mujahir ya, nenek moyang kita itu, sehingga ikan nila ini lebih gampang ya ketika dibudidaya dan ketika dikonsumsi, begitu sobat ya. Terkait dengan cara budidayanya sobat, nah ini sama-sama tidak ribet sobat, artinya tidak sama-sama sulit ya, begitu. Hanya saja kalau kita pelihara ikan nila pasti butuh ini sobat, nah butuh aerotor ya, butuh gelembung-gelembung. Kalau tidak ada ini pasti pertumbuhannya terhambat. Nah, jadi kita perlu pasokan listrik, pasokan tambahan yang lain. Beda dengan ikan patin ya. Kalau ikan patin sendiri itu tidak perlu sobat ya. Jadi ikan patin bisa mengambil oksigen tanpa perlu tambahan oksigen. Kalau ikan nila ini kan perlu tambahan oksigen seperti ini ya. Bisa dalam gelembung-gelembung aerator ataupun dengan sistem chamber. Makanya ikan nila sangat cocok dibudidaya bersama dengan koi sobat, karena sama-sama membutuhkan ini tambahan oksigen. Tidak ada ini pasti ikannya mengambang sobat ke atas semua dan pertumbuhannya akan terlambat seperti itu. Sementara ikan patin sendiri sobat perhatikan tidak perlu sobat ya. Nah, seperti ini ya. Secara tidak perlu tidak perlu adanya tambahan ya.
tambahan daripada adanya aerotor sobat, tidak perlu ada tambahan aerotor seperti itu ya. Sama dengan ikan gurami sobat ya, ketika sudah besar tidak perlu ya, cuman kalau masih kecil ribet sobat ya, mudah stres seperti itu kalau gurami ya. Namun kalau sudah ukuran sudah bisa budidaya sampai 3 bulan lebih, ikan gurami tinggal menikmati hasil sobat ya. Secara pertumbuhan ya hampir sama ya ketiga ikan ini seperti itu. Kalau saya simpulkan pertanyaan dari sobat Ali Kides Official sobat, sementara masih menang atau unggul ikan nila sobat ya. Sementara unggul, kenapa? Karena hubungannya dengan tingkat pemasaran sobat ya. Karena kita ketika budidaya pasti itu yang dicari sobat. Dan selanjutnya ya, ketika kita mau budidaya selanjutnya, pasti kalau ikan patin kita beli bibit baru ya. Kita pasti beli bibit baru seperti itu. Karena untuk melakukan pemijahan secara manual atau sendiri agak susah untuk ikan patin ini ya. Beda dengan ikan nila. Kalau ikan nila akan lebih gampang sobat, dia pasti memijah sendiri. Seperti sobat lihat itu kolam saya itu ya, itu sudah banyak anakan itu kecil-kecil ya. Seperti artinya generasi selanjutnya sudah siap begitu sobat. Saya pikir sobat sudah begitu ya. Teorinya saya tidak punya hitungan secara matematis. Kalau butuh nanti bisa hitung, tapi dari gambaran itu kita perlu sudah tahu sobat bagaimana keuntungan dan kelebihannya. Salah satunya antara ikan nila dengan ikan patin. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru melihat channel ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan hidupkan loncengnya dan sebarkan share yang banyak sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.